Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya yakin percaya semua dalam keadaan sehat, amin. Dan penjagaan pelindungan Tuhan yang sempurna, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya, semua diberkati Tuhan. Kembali lagi kita di ibadah online Gereja Oikos Bogor pagi hari ini. Kita mau sama-sama menaikkan siap pujian. Kita mau sama-sama menaikkan siap syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik. Dia sangat baik dan teramat baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan penuh sukacita naikkan siap pujianmu hanya bagi nama Yesus. Segala puji syukur, segala hormat hanya bagi namamu Yesus. Come on. Tepuk tangan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Amin Tuhan. Kau sungguh baik dan teramat baik Bapa. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Hey hey, soraklah haleluya. Haleluya. Lebih lagi saudara, katakan soraklah. Soraklah haleluya. Hey hey, soraklah haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak bagi Tuhan. Kami akan siap mazmur bagi nama Yesus. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan haleluya. Lebih lagi, dengan segenap hati kita katakan soraklah haleluya. Hey hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey, soraklah haleluya. Haleluya. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan soraklah. Soraklah haleluya. Hey hey, soraklah haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi saudara, katakan soraklah haleluya. Hey hey, soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Dialah Raja kemuliaan. Segala pujian hanya bagi nama Yesus. Dia yang layak. Dia yang layak terima segala pujian dan hormat. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, lebih lagi untuk kita memuji Tuhan. Naikkan siap hormat hanya bagi nama Yesus. Come on. Dialah Tuhan. Yeah Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami puji Tuhan. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Katakan these words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Angkat tanganmu lebih lagi, katakan King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Mari saudara katakan 1,
2. Jesus, you are the Savior of my soul. Oh. And forever and ever I'll give my praises to you. Lebih lagi suaranya kan. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Haleluya, berikan sorak-sorai yang lebih lagi bagi Tuhan. You know that I want you. You know that I want you. Know so much more than I have before. These words are not made up. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Dengan segenap hati kita katakan, King of Amin, Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, go. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, 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 you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sebab kaulah Raja kemuliaan, angkat tanganmu. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be King of Majesty, my Lord. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, 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 you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Sekali lagi katakan. And forever and ever I'll give my praises to you. Haleluya, kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sebab kau yang layak Tuhan. Sebab kau yang layak Yesus. Angkat tanganmu saudara. Angkat tanganmu untuk lebih lagi. Naikkan siap pujian. Naikkan siap hormatmu hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh kami bersyukur Tuhan. Yes Jesus. Kau telah memilih siap kami Yesus. Kau telah menetapkan siap kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Untuk masuk dalam setiap rancangan Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bahwa kami tetap setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang mengenal siap kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan tak peduli masa lalu Tuhan. Amin Tuhan. Hidup kami dalam Engkau Yesus. Memilihku, ubahkan siap kami Tuhan menjadi sempurna. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini
dasarku berharap. Oh, yes Jesus. Kami berserah Tuhan pada rancangan-Mu bagiku. Kami ikuti Tuhan panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang Kau sempurnakan. Mari saudara katakan, Bapa Engkau mengenalku. Amin Tuhan. Lebih dari siapapun, katakan Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau menerima kami Tuhan tanpa syarat Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Memilihku, ubahkanku, sempurnakan siap kami Tuhan. Jadi karya yang indah, jadi karya yang indah. Kini aku percaya yang mustahil, mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah Tuhan, aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kami ikuti Tuhan panggilan-Mu Yesus. Kami kan tetap setia, kan setia sampai akhir hidupku. Siapa yang mau setia sampai akhir? Lebih lagi dengan segenap hati kita katakan, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah Yesus. Oh Yesus, ini hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Kami ikuti Tuhan panggilan-Mu Yesus. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Siap kau yang mau setia sampai akhir, kamu finishing well dalam Tuhan. Serahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, ini siap kami Yesus. Kami mau setia sampai akhir Tuhan. Bimbing siap kami Tuhan, jagai siap kami Yesus. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Kasih Yesus. Kami mau setia sampai akhir hidup kami.
hanya dalam jalan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Siap Bapak Ibu Saudara, Engkau yang ingin setia sampai akhir. Angkat tanganmu, katakan, Bapa, saat ini Tuhan, kami berserah penuh sama Tuhan. Pakai siap kami Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan belok ke kanan dan ke kiri Tuhan, tapi biarlah kami tetap lurus terhadap panggilan-Mu Tuhan Yesus. Ingatkan siap kami apabila Tuhan siap kami yang saat ini kami sudah mulai berbelok Tuhan. Kami sudah mulai kehilangan arah siap kami. Biarlah Tuhan kami kembali tertuju, mata kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memilih siap kami, Engkau sudah menetapkan siap kami Tuhan. Pakai kami semua Tuhan untuk kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini semua kami semua, anak-anak-Mu Bapa. Kami berserah penuh hidup kami hanya bagi nama Tuhan. Siapa kita yang mau setia sampai akhir hidup siap kita dan mau finishing well dalam Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin percaya semua diberkati, amin. Haleluya. Saat ini kita akan menyaksikan video tema minggu ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saudara-saudara, kita kembali ke pertandingan melihat apakah istri dapat membangunkan sang suami untuk saat teduh bersama. Kita lihat ulakan manja, ulakan cinta ini apakah terbangun? Dia terbangun, saudara-saudara. Kita lihat dia dapat ngantuk dan akan bergerak. Terjatuh, saudara-saudara. Kita lihat apakah dia dapat terus bergerak. Istri berusaha membantu. Kita lihat ada asis dari istri. Ya, terbangun, saudara. Kita lihat ada bergerak. Apa yang terjadi? Sebuah perjuangan, sebuah merayak penuh kekuatan, penuh cinta, penuh harapan. Apa yang terjadi? Apakah suami akan dapat mencapai alarm untuk mendekatnya? Dan apa yang kita lihat? Terjatuh, saudara-saudara. Kita lihat lempar 3 angka terjauh daripada istri. Apakah kena? Dan bagus sekali, saudara-saudara, tepat pada sasaran. Dan apakah dapat dijangkau untuk dimatikan dan dapat satu bersama? Kita lihat, saudara-saudara. Iya, berhasil, saudara-saudara. Kita lihat Alkitab pun diraih. Dan memang terkadang sulit memulainya, tetapi selalu layak diperjuangkan. I love my Bible. Shalom, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya meskipun mungkin hari-hari ini Bapak Ibu masih banyak
tetap tinggal di rumah, tapi saya percaya di saat Bapak Ibu menyaksikan ibadah tayangan online hari ini, Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan. Saya pun bersyukur kalau mungkin hari ini juga saya masih tetap bisa melayani di dalam ibadah online Gereja Oikos Bogor ini. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ada penyertaan Tuhan yang sungguh terus berlimpah dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, kita harus tetap bersyukur, tetap menyerahkan hidup kita hari-hari ini terus bergantung hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena tanpa Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, kita mungkin akan kehilangan arah. Kita mungkin akan menjadi orang-orang yang lemah secara rohani. Tapi biarlah di hari-hari ini, di saat kalau kita masih terus harus tetap berada lebih banyak di rumah, kita harus terus membangun keintiman kita dengan Tuhan, terus membangun kualitas doa kita dengan Tuhan. Oke, hari ini saya dipercaya membagikan tema khotbah dari ayat Lukas 1 ayat 16 sampai 17, yaitu tentang menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Sebelumnya kita mau baca sama-sama ayat Lukas 1, 16, 17. Kalau kita mau baca sama-sama, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersiapkan Alkitabnya, atau mungkin bisa mempersiapkan gadgetnya, atau kalau memang lebih gampang bisa ikuti baca bersama-sama dengan saya yang ayat yang sudah ditampilkan di layar TV Bapak Ibu atau layar gadget Bapak Ibu. Kita akan sama-sama baca Lukas 1 ayat 16, 17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Haleluya. Mungkin kalau kita bisa lihat konteks di ayat Lukas 1 ayat 16 sampai 17 ini, kalau kita boleh mereview, kalau kita boleh mengingat-ingat sedikit bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan mempersiapkan Yohanes Pembaptis yang lahir terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan dan umat yang layak bagi Tuhan. Pada saat mempersiapkan Yesus datang yang pertama kali ke dunia ini, yaitu sebagai seorang manusia yang lahir di palungan. Nah, di akhir zaman ini pun Tuhan sedang mempersiapkan. Mempersiapkan siapa? Mempersiapkan gerejanya, yaitu sama tugasnya, yaitu untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Untuk apa? Ya untuk menyambut kedatangan kali kedua. Tapi kedatangan kali kedua Tuhan Yesus ini bukan lagi datang sebagai seorang anak, sebagai seorang yang lahir lagi ke dunia ini, tapi dia datang sebagai seorang raja di atas segala raja, sebagai seorang mempelai yang ingin menjemput mempelai wanitanya. Nah, jadi apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut kedatangan kali kedua Tuhan Yesus ini? Yang otomatis kalau nanti Yesus datang kali kedua, dia datang bukan lagi yang saya katakan, bukan lagi sebagai seorang anak, bukan lagi seorang manusia yang lahir ke dunia ini, tapi dia datang yaitu sebagai raja di atas segala raja, datang sebagai seorang mempelai yang akan menyambut mempelai wanitanya. Dengan otomatis kita harus menjadi seorang yang dewasa. Dewasa bukan secara tubuh fisik kita. Dewasa bukan secara jasmani kita. Tapi yang saya mau katakan dan sering saya katakan berulang-ulang, bahwa kita harus menjadi dewasa secara apa? Secara rohani. Ya, kita nggak bisa di saat Tuhan datang untuk kedua kali kita masih menjadi seorang anak-anak secara rohani. Kita harus menjadi seorang dewasa yang secara rohaninya. Dalam arti kita, ya kita harus siap secara kerohanian kita. Karena kita adalah mempelai wanitanya. Kalau mungkin
kalau kita gambarannya seorang pengantin itu ada mempelai pria dan mempelai wanita. Nah, kedua orang ini harus, kalau memang mereka memutuskan untuk menikah, harus orang-orang yang dewasa. Nggak ada kita menyaksikan bahwa di saat ada orang menikah itu, mempelai prianya seorang dewasa, mempelai perempuan wanitanya seorang anak-anak. Kan itu hal yang aneh. Nah, jadi kedua mempelai ini harus dewasa. Yaitu apa? Ya dewasa secara rohani. Kita pun harus mempersiapkan menjadi mempelai-mempelai yang dewasa secara rohani, dikatakan. Nah, apa syaratnya? Apa syaratnya kalau kita harus menjadi umat yang layak? Umat yang saya katakan seorang Kristen yang dewasa serohaninya. Yaitu di Timotius 4 ayat 12b. Situ dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, itulah syarat yang harus kita miliki kalau kita harus menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Jadi mungkin pernah juga saya katakan bahwa hari-hari ini banyak orang-orang Kristen yang hanya Kristen secara KTP. Kristen dia lahir dari keluarga Kristen. Saya udah Kristen Pak, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun bahkan. Tapi kekristenan itu tidak bisa diukur dari umur secara jasmani kita, saya katakan. Orang yang udah dewasa secara umur belum tentu dewasa secara kerohaniannya. Orang yang masih mungkin muda secara umur, belum tentu juga dia belum dewasa secara kerohaniannya. Jadi tidak bisa diukur tolak ukur begitu. Apa tolak ukur kedewasaan rohani? Yaitu yang saya katakan. Dia bisa dicontoh, bisa diteladani dalam perkataan dia, dalam tingkah lakunya, dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, maupun dalam kesuciannya. Jadi mungkin banyak kita sering menemui bahwa ada Kristen-Kristen yang sering menjadi batu sandungan. Kristen-Kristen yang katanya Kristen, tapi kok perkataannya begitu sih? Katanya Kristen, tapi kok kelakuannya begitu sih? Misalnya kalau di jalan ada mobil, kalau kita lihat di bagian belakangnya ada tulisan Jesus Inside, gitu kan? Wah, pasti orang Kristen nih. Tapi di saat ada mobilnya, nyalip mobil dia, langsung buka kaca. Mata lu di mana? Bisa bawa mobil gak? Katanya Jesus Inside gitu kan. Nah itu dia hal-hal yang mungkin kita sering temui bahwa Kristen di akhir zaman ini kadang-kadang tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi berkat dalam kehidupannya. Malah sering kali menjadi batu sandungan. Boro-boro buat orang Kristen lain. Nah untuk orang yang di luar Kristen aja udah gak bisa jadi contoh mereka. Nah jadi apa yang harus gereja lakukan hari-hari ini untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan? Nah, yang pertama saya ingin katakan, gereja harus melakukan yaitu pertama, membuat banyak orang Kristen tanpa pertobatan berbalik kepada kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Ya, membuat banyak orang Kristen tanpa pertobatan berbalik kepada kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Nah, di awal saya katakan tadi bahwa mungkin hari-hari ini banyak yang saya bilang tadi Kristen hanya secara KTP. KTP-nya Kristen gitu kan. Tapi ya dia melakukan ya ke gereja, mungkin waktu masih belum zamannya ibadah online, waktu zamannya belum masalah corona ini ya dia rajin ke gereja tiap hari Minggu, dia ke gereja nggak pernah bolos. Ya kalau mungkin lewat-lewat kalau memang ada hal-hal penting dia lewatin. Berdoa ya berdoa. Pelayanan mungkin pelayanan. Tapi ya begitu. Dikatakan bahwa Kristennya tidak memiliki pertobatan. Dan mereka kata ya ke gereja tapi dosa ya tetap jalan terus. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan masih dia tetap lakukan. Nah itu dia yang saya katakan kekristenan kita tuh belum sungguh-sungguh. Kekristenan kita tuh belum bertobat. Dan kata-kata ya kalau dibilang masih suam-suam. Enggak panas, tidak dingin. Nah, jadi gimana sih menjadi Kristen yang sungguh-sungguh? Saya mau katakan, Kristen yang sungguh-sungguh itu, yaitu memiliki keyakinan yang kuat akan firman Tuhan.
Kristen yang sungguh-sungguh itu memiliki keyakinan yang kuat akan firman Tuhan. Artinya apa? Ya dia berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia harus sungguh-sungguh. Nah, mungkin yang terjadi hari-hari ini, kalau kita boleh Tuhan izinkan mengalami permasalahan virus corona ini, pandemi corona ini, mungkin bukan suatu kebetulan. Kalau kita dipaksa secara tanda kutip oleh Tuhan, bahwa kita tuh harus, karena kita lebih banyak di rumah, kita harus membangun keintiman kita tuh dengan Tuhan lebih lagi. Bukan survei ya, mungkin kita sering melihat bahwa perbuatan yang dilakukan minimal 40 hari, berulang-ulang, nanti akhirnya tuh akan membuat suatu kebiasaan yang baru. Gitu kan. Nah, kalau kita waktu di awal-awal kita memasuki ibadah online, kita seringkali mengingatkan bahwa di saat kita lebih banyak berdiam di rumah, bangunlah keintiman kita dengan Tuhan. Dengan baca 3 pasal sehari, bangun mesbah keluarga tiap hari. Nah itu secara tidak langsung kita terus membangun, kita udah hampir 3 bulan. Kalau boleh dihitung sampai akhir bulan Juni ini kita hampir 3 bulan memasuki namanya mungkin lebih banyak tinggal di rumah, kerja di rumah, sekolah di rumah, gitu kan. Jarang bisa kita pergi kemana-mana. Nah itu kita, yang saya katakan dipaksa secara tanda kutip oleh Tuhan bahwa kita tuh lebih harus banyak berdiam di rumah, membangun hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Nah tapi ya pilihan itu balik lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah mau membangun keintiman kita dengan Tuhan di saat-saat kita lebih banyak di rumah, atau mungkin kita lebih banyak mengeluh, lebih banyak bersungut-sungut, bahkan mungkin nyalahin Tuhan. Kenapa Tuhan saya ngalamin seperti ini? Nah ini dia yang saya ingatkan, bahwa kalau kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, di saat-saat seperti ini kita harus lebih memiliki keyakinan, lebih kuat di dalam firman Tuhan. Terus apalagi ciri-cirinya yang menjadi Kristen sungguh-sungguh? Memiliki tujuan dan pengharapan. Ya, Kristen yang sungguh-sungguh itu harus memiliki tujuan dan pengharapan di saat kita berada di dunia ini. Sering dikatakan, apa sih tujuan lu hidup? Ya, tujuan gue hidup sih simpel aja. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah itu simpel, dia bilang gitu kan. Apakah hidup kita cuma itu aja? Dilahirkan, bertumbuh secara anak-anak, habis anak-anak dewasa, habis dewasa tua, habis tua, lalu meninggal. Dan keinginannya masuk surga lagi, tanpa melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah jadi kita harus memiliki tujuan yang benar. Tujuan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Yaitu Tuhan tuh ingin dalam kehidupan kita tuh memiliki tujuan yang jelas. Yaitu kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Kita bisa finishing well dengan memenangkan pertandingan iman kita. Itu tujuan hidup kita. Selain itu apa? Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang artinya apa? Bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, dikatakan. Jadi meskipun hari-hari kita mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, tapi kalau kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Mungkin kita melihat bahwa di depan permasalahan kita tuh sepertinya mengalami jalan buntu. Kita merasa bahwa pintu-pintu itu sudah tertutup. Tapi kalau yang saya tadi katakan bahwa kalau hidup kita tetap bergantung kepada Tuhan, pintu-pintu itu akan Tuhan bukakan. Mungkin pintu yang satu tidak terbuka, tapi Tuhan menyediakan pintu yang lainnya. Pintu yang lainnya akan Tuhan bukakan. Nah itu dia, kita harus memiliki tujuan dan pengharapan di dalam Tuhan. Apalagi ciri-ciri Kristen yang sungguh-sungguh, hidup dalam pelayanan. Jadi dikatakan, Pak, pelayanan itu kan tugas seorang pendeta, tugas seorang hamba Tuhan. Tugas pemimpin-pemimpin, pekerja-pekerja di dalam gereja. Iya, betul. Tapi saya katakan bahwa pelayanan itu tuh tidak sebatas di balik mimbar ini. Tidak sebatas di atas panggung ini. Banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan. Banyak pelayanan yang bisa kita lakukan. Kalau mungkin dulu masih sekolah, disitulah ladang pelayanan kalian. Yang bekerja, disitulah ladang
pelayanan kalian di tempat kerja. Mungkin yang ibu-ibu pun, yang mungkin cuma kerja cuma antar jemput anak sekolah, masak di rumah, ada ladang pelayanan mereka di situ. Mereka bisa jadi berkat di kelompok-kelompok ibu-ibu itu. Kalau mungkin cuma kumpul-kumpul di parkiran, nungguin anak sekolah, nah itu bisa jadi berkat sama ibu-ibu. Apalagi kan kalau misalnya ibu-ibu berkumpul bareng-bareng, maka akan muncullah yang disebut the power of emak-emak. Nah itu dia, jadilah berkat di antara emak-emak itu. Jadi banyak, jadi jangan mengkotakkan pelayanan itu cuma di balik mimbar saya katakan, di atas panggung gereja ini, enggak. Kalau dulu gereja itu cuma hari Minggu, kita pelayanan di hari Minggu. Nah Senin sampai Sabtu, itulah peladang pelayanan kita yang lebih luas, yang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan, di mana kita ditempatkan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, apalagi kita bisa mengasihi sesama. Dengan kata lain kita bisa jadi berkat. Yang sering saya katakan juga bahwa di saat kita diberkati, kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Nah itu dia. Kalau kita hari-hari ini tuh harus menjadi Kristen-Kristen yang sungguh-sungguh. Artinya Kristen-Kristen yang memiliki pertobatan. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang layak bagi Tuhan. Nah terus yang kedua apa? Dikatakan di sini apa yang harus gereja lakukan untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Yang kedua, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Wah, kayaknya sentimen nih. Kok kenapa yang disinggung bapak-bapak? Emak-emaknya kenapa nggak disinggung? Ya itu jelas. Di sini dikatakan di ayat 17. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Nah, saya mau katakan, menurut survei, dalam sebuah rumah tangga, jika seorang ibu takut akan Tuhan, maka anaknya mempunyai kemungkinan 50% sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau seorang ayah cinta Tuhan, maka pengaruhnya lebih besar. Dan anak-anak mempunyai kemungkinan 70% untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah kalau ayah dan ibu keduanya mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, maka anak-anak mereka 100% akan percaya kepada Tuhan. Nah ini jelas dikatakan bahwa peran ayah, peran suami itu lebih besar. Karena dikatakan bahwa seorang suami adalah sebagai kepala dalam sebuah rumah tangga. Jadi setelah Yesus menjadi kepala dalam sebuah keluarga, suami itu kepanjangan dari Tuhan itu menjadi kepala dalam keluarga tersebut. Yang adalah sumber, yang adalah pemelihara dari keluarga tersebut. Nah saya mau katakan mungkin hari-hari ini dengan sikap ayah atau sikap suami yang tidak bisa berperan secara benar, maka banyak hati anak-anak yang terluka. Akibatnya apa? Mereka menjadi sulit mengenal Tuhan itu sebagai bapak yang benar. Jadi patokan mereka itu, bapak gue secara jasmani aja gak benar. Apalagi bapak di surga yang jelas-jelas gak kelihatan gitu loh. Sikap papa gue aja begitu. Jadi sering saya mengatakan bahwa anak-anak itu tuh bukan hanya mendengarkan perkataan dari mungkin papanya. Tapi kalau sikap ayahnya saja sudah benar, sudah menyenangkan terhadap mamanya, anak-anak itu bisa mengerti kondisi papanya. Jadi kalau misalnya sikap ayahnya aja sudah kasar, contohnya, sudah jahat kepada mamahnya, nah si anak itu mungkin akan melihat contoh sikap seperti itu. Jadi boro-boro mau ngedengerin apa yang papanya atau ayahnya ucapkan atau bilangin. Nah sikapnya aja ke mamahnya sudah begitu. Nah jadi mereka memiliki yang saya katakan sulit mengenal Tuhan sebagai bapa yang benar. Atau apalagi mereka sulit bertumbuh di dalam Tuhan. Terus apalagi sulit mempercayakan diri pada bapak. Jadi hal-hal itu tuh mungkin banyak lagi. Hal-hal yang bisa kalau mungkin tentang hati bapak ini bisa satu sesi. Pemulihan hati bapak. Tapi contoh-contoh itulah yang beberapa yang saya sebutkan bahwa kalau misalnya gambar seorang bapak rusak dalam sebuah keluarga, anak-anak akan terlukai.
otomatis. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Yaitu para bapak atau para suami harus berperan secara benar dalam keluarganya. Harus berfungsi secara benar dalam sebuah keluarganya. Fungsi apa itu? Seorang suami atau seorang ayah harus menjadi imam. Artinya apa? Kalau dulu imam itu orang yang membawa persembahan kepada Tuhan. Seorang imam mempersiapkan persembahan-persembahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, imam dalam konteks fungsi sebagai seorang bapak atau suami itu yaitu membawa ya istrinya, anaknya ke hadapan Tuhan, mempersembahkan kehidupan mereka tuh ke hadapan Tuhan. Jadi seorang suami, seorang ayah harus bisa membawa istri dan anak-anak mereka ke hadapan Tuhan. Membawa apa? Membawa perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Nah, itu seorang ayah, seorang suami harus bersikap seperti itu, harus berfungsi seperti itu. Yang kedua apalagi? Menjadi seorang nabi. Nabi apa fungsinya? Yaitu menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Seorang suami harus bisa memuridkan istrinya, harus bisa memuridkan anak-anaknya. Itu tugas kedua seorang suami atau seorang ayah. Apalagi? Yang terakhir seorang raja. Yaitu harus menjadi, seorang raja itu harus menjadi pemimpin yang benar. Kalau raja dalam arti kata raja yaitu orang yang bisa mengayomi, melindungi. Nah, jadi fungsi seorang ayah atau seorang suami yang ketiga itu harus menjadi seorang raja, yaitu dia harus bisa mengayomi istrinya, melindungi istrinya, harus bisa menjadi penolong, bukan penolong, harus bisa menjadi seorang yang memberikan contoh yang benar untuk istri dan anak-anaknya. Nah, kalau misalnya fungsi-fungsi itu bisa dikerjakan dengan benar oleh seorang suami atau seorang ayah, maka peran istri dan peran anak-anaknya bisa berfungsi secara benar semuanya. Dalam arti kata, keluarga ini akan diberkati. Karena semuanya berfungsi secara benar, secara baik, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi nggak ada hati anak-anak yang terluka oleh sikap ayahnya. Mungkin yang saya katakan menjadi sikap istri yang mungkin membangkang. Itu nggak akan ada. Jadi yang kedua saya mau katakan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, yaitu dia berfungsi secara benar sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, bisa berfungsi menjadi imam, nabi maupun raja atas keluarganya. Lalu apa yang ketiga? Di ayat ke-17 dikatakan, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang yang benar. Yang ketiga itu membuat hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Artinya, mungkin ada orang-orang yang dulu sudah mengenal Yesus. Bahkan sudah bukan hanya mengenal, mereka sudah masuk ke dalam pelayanan. Mereka sudah masuk ke dalam kehidupan-kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi karena ada permasalahan, ada hal-hal tertentu yang membuat hati mereka terluka. Akhirnya menyebabkan mungkin hati mereka menjadi hati yang durhaka. Menyangkal. Atau mungkin lebih ekstrem lagi, dia bisa menjadi orang yang murtad. Mereka menyimpan kepahitan dalam hatinya. Mungkin mereka terhilang dari kehidupan pelayanan mereka. Karena apa? Ya mereka mungkin merasa sakit hati oleh gembalanya, merasa sakit hati oleh teman sepelayanannya. Banyak faktor-faktor yang membuat hati mereka tuh bisa terluka. Nah, tugas gereja apa? Yaitu tugas gereja yaitu untuk membawa orang-orang yang sudah mengenal Yesus itu, mengenal Tuhan itu, tetapi menjauh, ya dibawa kembali kepada Tuhan dan memiliki pikiran orang-orang benar. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah nggak asing lagi tentang mendengar perumpamaan anak yang hilang. Di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia, atau Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah itulah tugas gereja di akhir zaman untuk mempersiapkan umat yang layak, yaitu mencari mereka-mereka yang terhilang.
mungkin mencari mereka-mereka yang tersesat dalam kehidupannya. Yang saya tadi katakan, mungkin hati mereka terluka oleh sikap gembalanya, hati mereka terluka oleh sikap ketua komselnya, bahkan mereka terluka oleh teman sepelayanannya. Mereka masih menyimpan kepahitan, sehingga mereka menjadi hati-hati yang durhaka, mungkin yang saya katakan tadi murtad, lebih ekstrim lagi. Nah, kita tidak bisa membiarkan mereka begitu aja hilang. Saya katakan di awal bahwa kalau kita diberkati, kita harus menjadi berkat. Apalagi di ayat Lukas 19 ayat 10 dikatakan bahwa anak manusia itu datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah itu poin ketiga yang gereja harus lakukan untuk menjadikan umat yang layak bagi Tuhan. Yang pertama saya katakan membuat banyak orang-orang Kristen tanpa pertobatan berbalik kepada kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Yang kedua, yaitu membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga, membuat hati orang-orang durhaka kepada pemikiran orang-orang benar. Nah, apakah semudah itu gereja melakukan seperti itu? Apakah semudah itu kita orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, orang-orang percaya melakukan seperti itu? Ya, memang ada tantangannya. Ada mungkin hambatannya. Ada penghalangnya saya katakan. Nah, apa sih penghalang-penghalangnya itu? Yang paling pertama yaitu ego kita. Itulah penghalang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu ego kita sendiri. Jadi penghalangnya bukan hanya mungkin iblis yang menjadi penghalang dalam kita melakukan hal-hal seperti ini. Penghalang terbesar yaitu ego kita. Oleh karena itu dalam kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu kita memerlukan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu udah ada dalam hati kita. Tuhan tuh sudah memberikan penolong di saat dia naik ke surga itu, Yesus tuh memberikan penolong dalam kehidupan kita. Memberikan pribadi yang akan menjadi pengingat, penghibur, dan penolong dalam kehidupan kita. Pergunakan itu. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, ya kita pergunakan. Jangan sampai kita malah mendukakan Roh Kudus. Kita malah menganggap sepele Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita mampu. Roh Kuduslah yang membuat kita kuat. Roh Kuduslah yang akan membuat kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin mustahil bagi kita. Itu dia, yang pertama penghalangnya itu ya ego. Jadi kita harus mengawasi ego kita. Kita harus mengendalikan ego kita. Jangan sampai ego kita tuh malah menguasai hidup kita. Jangan sampai itu. Nah, terus yang kedua, yaitu apa yang menjadi penghalangnya? Itu ajaran-ajaran yang mengencerkan makna firman Tuhan yang sesungguhnya. Ajaran-ajaran yang mengencerkan makna firman Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mungkin sebagian kita menilai bahwa kalau firman Tuhan itu yang enak-enak buat saya nih Tuhan. Tapi kalau yang gak enak didengar, yang bertentangan dengan keinginan kita, yang saya balik lagi ke ego kita, itu bukan buat saya Tuhan. Firman Tuhan itu isinya cuma 2. Firman Tuhan itu, firman itu berisi itu janji-janji Tuhan. Kalau janji-janji Tuhan itu bisa kita kerjakan, bisa kita laksanakan, isinya berkat. Tapi kalau janji-janji Tuhan itu tidak bisa kita kerjakan, isinya kutuk ataupun teguran dari firman Tuhan. Nah, kedua-dua ini harus kita lihat. Jadi jangan kita menganggap firman Tuhan itu yang enak-enak buat kita, yang nggak enak tuh bukan buat kita. Itu buat lu aja deh. Bukan buat kehidupan gue. Nah, kadang-kadang gitu. Kita menganggap mengencerkan makna firman Tuhan yang sebenarnya. Sehingga ya itu dia, kita tidak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan itu secara benar, secara utuh, secara baik. Kalau kita boleh mengingat-ingat bahwa waktu di saat kita mengenal Tuhan, yaitu mungkin orang sebutnya kasih mula-mula. Bagaimana kita mengenal Tuhan secara awal waktu kita diselamatkan, rasanya tuh seperti
seperti mungkin kalau kita waktu zaman-zaman muda seperti orang lagi jatuh cinta. Nah, kalau orang jatuh cinta itu kan berbunga-bunga, bahagia gitu kan. Nah, itu dia. Tapi di saat kita menganggap ajaran-ajaran makna firman Tuhan itu yang gak enak-enak itu tuh, kita anggap ini bukan buat gue dah. Kita memaknai firman Tuhan itu secara tidak benar. Ini jangan sampai kita menganggap ajaran firman Tuhan itu atau mengencerkan makna firman itu dengan semaunya gue. Katakannya gitu. Jadi kalau misalnya kita mengerti firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan yang saya bilang tadi, lakukanlah dengan seperti orang yang saya bilang tadi jatuh cinta. Yaitu dengan ada damai sejahtera, ada sukacita, gitu kan. Tandanya kan begitu kan. Kalau misalnya, jadi namanya orang jatuh cinta itu kan happy, bahagia gitu kan. Kalau misalnya kita gelisah, ketakutan, khawatir, ya itu bukan jatuh cinta, namanya jatuh tempo. Nah, itu dia. Jadi kalau di saat kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya itu dia. Kita akan punya damai sejahtera, kita akan punya sukacita, kita akan punya yang saya bilang kasih mula-mula itu akan terus bangkit dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga apa? Yang menjadi penghalang, yaitu kepercayaan yang salah dalam diri kita yang bersumber dari apa kata orang, dari pengaruh gaya hidup hedonisme. Jadi saya mau katakan kita tuh nggak enak kalau hidup kita tuh dibayang-bayangi apa kata orang. Apalagi yang tadi saya bilang katakan apa kata orang dari dipengaruhi hidup hedonisme. Yaitu ajaran hedonisme itu kesenangan atau kenikmatan materi yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Jadi mungkin orang berkata bahwa Kristen itu harus diberkati secara materi. Kalau misalnya kita hidupnya udah kaya raya, memiliki segalanya, berarti kita menjadi hidup seorang Kristen yang benar-benar diberkati. Kalau kita nggak kaya raya, kalau kita nggak berlimpah materi, belum jadi Kristen yang diberkati. Nah itu ajaran-ajaran yang kita hidup menurut apa kata orang. Dan itu salah. Kalau misalnya apa kata orangnya benar, sesuai dengan firman Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi apa kata orang, udah sesuai dengan firman Tuhan, udah salah. Nah itu dia yang celakanya seperti itu. Jadi janganlah kalau kita itu hidup apa kata orang. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam Amsal 20 ayat 24 situ dikatakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Jadi saya mau katakan bahwa jangan izinkan standar dan prinsipmu ditentukan oleh apa kata manusia. Tapi milikilah standar dan prinsip yang berasal dari Allah dan disukainya. Saya ulangi, jangan izinkan standar dan prinsipmu ditentukan oleh apa kata manusia. Tapi milikilah standar dan prinsip yang berasal dari Allah dan disukainya. Itu dia. Mungkin mulai hari ini yang saya katakan bahwa jangan kehidupan kekristenan kita tuh dinilai oleh apa kata orang. Tapi kita harus punya prinsip, harus punya standar. Bahwa hidup kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, harus sesuai dari apa yang Allah ingin bentuk dalam kehidupan kita. Nah itu hal-hal yang menjadi penghalang di dalam kita atau gereja melakukan atau mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Nah, begitu pun banyak tantangan-tantangan ke depan yang terus akan kita hadapi. Makanya itu yang di awal bahwa hari-hari ini hidup kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Hidup kita hari-hari ini harus mengandalkan Roh Kudus. Saya mau katakan bahwa jadilah hari-hari ini kita di hari-hari menjelang akhir zaman ini kita harus menjadi Kristen-Kristen yang pinter, bukan Kristen-Kristen yang bodoh. Maksudnya apa? Ya mungkin kita sering menemukan kalau misalnya waktu zaman sekarang ini mungkin kan dengan ada pandemi corona orang harus lebih banyak tinggal di rumah. Atau mungkin sekarang lagi udah ada yang namanya sebut
kehidupan yang awal baru, new life katakan, new normal, bukan new normal. Nah mungkin mereka berkata, hidup gue mau kemana aja, mati gue gitu kan. Nah kita tuh harus menjadi Kristen yang saya katakan kita harus menjadi Kristen yang pinter. Artinya apa? Memang kita memiliki iman. Ya, memang hidup itu Tuhan telah menentukan. Sini dikatakan bahwa sakit penyakit aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu kan? Tapi ya dia keluar ya sembarangan. Keluar nggak pakai masker. Gitu kan? Hidup seenaknya, makan di mana-mana gitu kan, tanpa memperhatikan kesehatan yang hari-hari itu menjadi standar di dalam masa corona ini. Nah, oleh kata itu Kristen kita harus memiliki iman, tapi Kristen juga harus memiliki hikmat. Kita perlu hikmat yang daripada Tuhan. Itu dia, hari-hari ini janganlah kita menjadi Kristen-Kristen yang bodoh, saya katakan. Jadilah Kristen-Kristen yang pinter. Jadilah Kristen-Kristen yang tidak hanya memiliki iman, tapi harus memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Kita harus serahkan hidup kita ke dalam tuntunan Tuhan. Kita harus serahkan kehidupan kita dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan hari ini, bahwa untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan, gereja harus melakukan, yaitu membuat banyak orang Kristen tanpa perobatan berbalik kepada kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Yang kedua, apa yang harus gereja lakukan? Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Yang ketiga, yaitu membuat hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Penghalangnya ada. Penghalangnya apa? Ego kita sendiri. Jadi kita harus mengawasi ego kita. Kita harus mengendalikan ego kita. Jangan ego kita tuh yang lebih menguasai diri kita. Tapi andalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apalagi ajaran-ajaran yang mengencerkan makna firman Tuhan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, kepercayaan yang salah dalam diri kita. Yang bersumber dari apa kata orang dan dari pengaruh gaya hidup hedonisme. Oke, puji Tuhan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang Bapa. Ku datang ya Bapa dalam Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah
turut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini ya Bapa. Di mana Engkau Tuhan mengajarkan pada setiap kami ya Bapa. Ketaatan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kesetiaan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau mengajarkan pada kami Tuhan bahwa untuk kami terus berjalan Tuhan dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Di dalam rencana-rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Bahkan kami bersyukur Tuhan kalau firman-Mu hari ini ya Bapa mengingatkan pada setiap kami Bapa, untuk setiap kami Tuhan menjadi umat-umat-Mu yang layak di akhir zaman ini ya Bapa. Kau mengingatkan pada setiap kami bahwa dalam kehidupan kami Tuhan, kami harus menjadi berkat dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami ya Tuhan, dalam kasih kami, dalam kesetiaan kami, dan dalam kesucian kami. Kami percaya Tuhan, biar Roh Kudus yang memampukan kami melakukan semua itu ya Bapa. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami bisa jadi berkat ya Bapa. Kami bisa menjadi contoh Tuhan untuk orang lain ya Bapa. Kami bisa menjadi Kristen-Kristen yang bukan menjadi Kristen yang batu sandungan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bisa menjadi Kristen yang menjadi berkat ya Bapa. Terus tuntun setiap kami ya Bapa. Terus pakai hidup kami Tuhan, untuk kami juga dapat mempersiapkan Tuhan. Mungkin orang-orang Kristen Tuhan yang tanpa pertobatan, mereka bisa berbalik kepada Kristenan yang sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Bahkan aku juga percaya Tuhan, pakai kehidupan setiap kami Tuhan, untuk bisa menyentuh mungkin hati setiap bapak-bapak kepada anak-anaknya Tuhan. Kalau mungkin ada suami ataupun ayah yang tidak berfungsi secara baik, tidak berfungsi secara benar dalam kehidupannya, hari ini aku mau berdoa ya Bapa, Kau pulihkan mereka ya Tuhan. Kau pulihkan hati mereka ya Bapa. Kau pulihkan Tuhan sikap perilaku mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan keluarga mereka. Kau ubahkan hati mereka ya Tuhan. Biarlah suami ini Tuhan, biarlah bapak-bapak ini Tuhan, ayah-ayah ini Tuhan, bisa menjadi kehidupan mereka bisa jadi benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Bisa berfungsi sebagaimana mestinya ya Tuhan. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang raja maupun seorang imam dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Bahkan Tuhan pakai hidup kami juga Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang terhilang. Mereka tersesat dalam kehidupan kekristenan mereka. Pakai kehidupan kami Tuhan untuk bisa menjadi berkat juga untuk mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap apapun Tuhan, yang terus Tuhan Kau ingatkan pada setiap kami Tuhan hari-hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah hari-hari ini Tuhan, kami bisa menjadi Kristen-Kristen yang semakin dewasa secara kehidupan rohani kami Tuhan. Kami bisa menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Di saat Engkau datang kedua kali Tuhan, kami bisa menjadi pelai wanita-Mu Tuhan yang siap Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap doa-doa kami ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang jauh dari kehidupan kami Bapa. Kau bukan Tuhan yang tidak mendengar Tuhan setiap apapun yang kami doakan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada rencana-Mu Tuhan, ada jalan-jalan-Mu Tuhan yang telah Kau persiapkan untuk kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Karena aku percaya Tuhan, kalau aku berhenti Tuhan menyampaikan firman Tuhan-Mu pada hari ini Bapa, tapi aku percaya ada Roh Kudus yang terus bekerja
menyampaikan hal-hal baik, kebenaran firman Tuhan yang terus akan kau sampaikan untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah. Bahkan untuk mungkin yang baru menyaksikan tayangan ibadah online kami ini, Bapak. Biar mereka bisa terus mengalami hal-hal yang lebih lagi dalam kehidupan mereka. Ada hal-hal yang terus mereka bisa temukan dalam kehidupan mereka. Dan itu sesuai dengan tuntunan dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Meserahkan semua ini tuh Bapak hanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Itulah tadi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuyardi. Satu firman yang menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Tentu saja kita rindu menjadi seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian, amin. Dan biarlah setiap kita jangan cuma rindu Bapak Ibu, tapi kita mau sungguh-sungguh membawa hidup kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Dan tentu saja ini hal yang sangat dinanti-nantikan Tuhan dan diharapkan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita juga rindu untuk terus berdoa bagi bangsa ini. Dan kita percaya biarlah Indonesia juga ada di hati Tuhan dan Indonesia bisa terus hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, yang sungguh-sungguh membawa kami untuk menjadi orang-orang percaya di akhir zaman ini, untuk kami tetap memilih hidup sebagai umat yang layak di hadapan-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu Bapa. Bawa kami Tuhan untuk kami terus menghidupi firman-Mu ini Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh ada di hati-Mu Tuhan, seperti biji mata-Mu sendiri Bapa, terpelihara sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Bapa. Kami serahkan segenap jemaat-Mu Tuhan, khususnya di gereja Ekos Bogor ini, untuk mereka semua, kami semua Tuhan, memiliki kehidupan yang terus percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan kami dalam membangun pernikahan kami, keluarga kami, pasangan kami Tuhan, dalam mendidik anak-anak kami, dan juga bisnis kami, kerjaan kami Tuhan, dan segala sesuatu yang kami usahakan di muka bumi ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau terus memelihara kami Bapa. Engkau terus memimpin kami Tuhan, untuk kami dibawa terus dalam pengalaman-pengalaman yang baru bersama-Mu, yang memberkati hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami dan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu Tuhan selalu mengikuti kami sampai seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami ini semua Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan kami Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang luar biasa dan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan, bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara yang berkenan kepadamu Tuhan. Ada satu pemerintahan yang Tuhan terus menjadikan pemimpin bangsa kami ini bisa mengatasi masalah-masalah yang begitu kompleks Tuhan, semasa masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya biarlah pemerintahan Indonesia bisa mengatasi masalah-masalah yang banyak terjadi di Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya semuanya Tuhan, Kau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi pemerintahan Indonesia Bapa, sehingga bisa mendatangkan damai sejahtera dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan.
pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden untuk bisa mengelolanya dengan baik Tuhan. Semua yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur berkat-Mu melimpah bagi bangsa Indonesia Tuhan. Karena ada banyak umat-Mu dan gereja-gereja di Indonesia yang terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga Indonesia boleh mengalami kehidupan yang dijauhkan dari segala resesi ekonomi, dijauhkan Tuhan dari segala kerusuhan, dijauhkan Tuhan dari segala kekacauan. Indonesia tetap bangsa yang adil dan makmur, ada ketertiban dan ada pemerintahan yang sungguh-sungguh memberkati seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Dan kami hidup di dalam Indonesia, kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu yang sempurna dan baik bagi kami semua Tuhan. Dan sangat baik bagi kami Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami serahkan Indonesia di dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang meneguhkan Indonesia. Dan Indonesia tetap menjadi bangsa yang maju terus Tuhan. Untuk memberkati bangsa-bangsa yang lain juga Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah buat Indonesia Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah online kami hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu saudaraku semuanya, kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk siap menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang dan telah memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Dan Tuhan Yesus telah memberikan juga kehidupannya kekal bagi kita semua sampai selama-lamanya. Dan juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu mengingatkan kita, menegur kita, menguatkan kita, menghibur kita, bahkan menolong kita untuk kita terus hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna itu sampai akhir hidup kita. Dan Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara, bahwa hari ini kita sama-sama telah bersama-sama beribadah hari ini. Dan biarlah apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini lewat hamba-Nya, biar menjadi satu hal yang terus mendatangkan berkat Tuhan melimpah buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tetap taat, tetap setia, dan tetap semangat menghadapi segala sesuatu. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan sampai selama-lamanya Dia bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Halo, shalom teman-teman, om, tante, dan kakak-kakak semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat selalu. Dan tetap semangat ya, walaupun lagi di rumah aja. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, serta himbauan pemerintah mengenai kebijakan PSBB di Kota Bogor, kami Panitia Students of Destiny 2020 ingin menginformasikan bahwa Students of Destiny 2020 yang seharusnya diadakan 24 Juli 2020 ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Tapi jangan bersedih ya. Oke. Students of Destiny akan kembali lagi jika semua keadaan sudah normal. Untuk tanggal dan waktu Student of Destiny berikutnya akan kita infokan setelah pandemi ini berlalu. Terima kasih untuk setiap kasih, dukungan, semangat, doa dari teman-teman, kakak-kakak, om, tante, dan semuanya. Khususnya juga kepada Kak Daniel Mananta dan Kak Yanuar. Terima kasih banyak untuk supportnya selama ini. Sampai kita jumpa di next SOD ya Kak. God bless Kak. Yuk, mari kita terus berdoa dan dukung setiap kebijakan pemerintah agar pandemi ini cepat berlalu. Keep fighting! And God be with all of us. Cause we are Students of Destiny. God bless you.